Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, kaifa halukum, la'allakum fi khair. Taib anak-anak soleh sekalian, kelas 3 tahfiz. Dalam video ini, Bu Friska akan menjelaskan pelajaran matematika dari halaman 134 ya, bisa dilihat. Ini nanti kalian buka buku matematika kalian sendiri di rumah. Nah, sekarang kita akan belajar tentang volume ya. Kalau dari halaman sebelumnya, judulnya itu adalah bab 6, volume dengan satuan tak baku. Nah, sebelumnya itu kita belajar di bab 5 tentang menyelesaikan keliling dan luas, persegi dan persegi panjang. Sekarang kita lanjut ke bab 6, yaitu tentang volume dengan satuan tak baku. Dengan satuan tak baku itu maksudnya kita adalah menghitung volume benda. Volume itu isinya ya. Nih kalian bisa lihat di contohnya, di sini ada balok kayu, kotak susu dan kaleng biskuit. Nah, di dalam balok kayu ini ya, dia itu di dalamnya ada serat-serat kayu. Nah, serat kayu itu disebut volume atau isinya. Lalu dalam kotak susu ini dia terdapat isinya ada susu. Nah, di isinya itu susu tersebut itu disebutnya volume. Nah, di kaleng biskuit ada isinya yaitu biskuit-biskuit. Nah, itu juga disebut volume. Kalian coba lihat di halaman 134. Di situ ada penjelasannya, kita baca nih. Volume sebuah benda adalah seberapa besar ruang yang dapat ditempati benda tersebut. Semua benda yang menempati ruang memiliki ukuran atau satuan volume. Ya, jadi volume itu besar ruangannya atau isinya. Satu kotak susu ini bisa terisi oleh berapa gelas susu. Nah, nanti kita hitung dan coba sendiri mengerjakan tugas-tugasnya ya. Oke, kita lanjut dulu ke halaman selanjutnya, yaitu halaman 135. Nah, di sini kita sambil mengerjakan ya. Perhatikan, Bu Friska mengerjakan juga. Di sini, lingkarilah benda-benda berikut yang dapat menampung benda lain. Lingkarilah benda-benda berikut yang dapat menampung benda lain. Coba lihat yang A ya. Dia apa itu? Nah, itu adalah lembaran-lembaran kertas. Kertas bisa menampung benda lain tidak? Tidak ya, karena dia tidak memiliki volume. Lalu yang B. Yang B itu adalah kotak tisu. Dia bisa menampung benda lain atau tidak? Bisa ya. Kotak tisu bisa diisi dengan tisu. Jadi kotak tisu itu mempunyai volume dan kita lingkari ini yang B. Lalu yang C. Yang C itu gambar apa? Itu tong oli ya. Bisa kalian lihat itu tong oli. Tong oli memiliki volume tidak atau dia bisa menampung benda lain tidak? Tentu bisa karena bisa diisi dengan oli ya. Jadi kita lingkari. Lalu yang D, gambar apa itu? Itu adalah gambar sendal. Sendal sudah pasti tidak memiliki volume ya, karena itu untuk dipakai dan tidak bisa untuk menampung benda lain. Lalu yang E, itu gambar apa? Itu gambar galon air. Ya, galon air bisa menampung benda lain tidak? Bisa karena dia bisa diisi oleh air. Jadi kita lingkari. Ya. Nah, oke, lalu selanjutnya nomor 2, 3, dan 4 ya, sampai nomor 4 saja. Ini nanti kalian latihan sendiri di rumah, kerjakan sendiri. Biasakan sebelum mengerjakan soal dibaca dulu soalnya atau pertanyaannya ya. Biasakan baca sendiri, dibaca dulu. Oke, Bu Friska lanjut dulu. Nah, sekarang kita akan menghitung volume bangun ruang.
Kalau tadi kita baru mempelajari tentang apa itu volume. Sekarang kita akan menghitung volume bendanya. Ya. Kalian baca dulu di yang bagian ini. Volume benda. Volume sebuah benda dapat ditentukan dengan satuan tak baku dan satuan baku. Pada materi bab ini kamu akan mempelajari volume dengan satuan tak baku. Ya. Dengan satuan tak baku. Contohnya dilihat di halaman 136, di sini ada dua gambar yang berbeda. Gambar yang pertama adalah sirupnya udah kosong nih, botolnya. Tapi ada 3 gelas yang berisi sirup. Lalu gambar satunya, satu botol sirupnya masih utuh dan 3 gelasnya masih kosong. Nah di sini ada pernyataannya, ternyata botol terisi penuh setelah dituangkan 3 gelas berisi sirup. Jadi dapat dikatakan volume sirup di botol sama dengan 3 gelas. Volume sirup di botol sama dengan 3 gelas. Jadi 3 gelas sirup sama dengan 1 botol sirup. Dia volumenya sama atau isinya sama ya. Jadi gimana caranya biar si botolnya terisi penuh sama sirup? Nah dia harus diisi penuh dengan 3 gelas sirup. Makanya 3 gelas sirup sama dengan 1 botol sirup. Volumenya sama atau isinya sama. Bisa dipahami ya? Lalu di halaman selanjutnya, halaman 137. Yang nomor 2 dilihat. Ya, nomor 2. Di sini juga ada contoh bak mandi sama dengan 20 ember. Jadi sebuah bak mandi terisi penuh setelah dilakukan pengisian dengan 20 ember penuh berisi air. Jadi volume air di bak mandi sama dengan 20 ember. Jadi supaya bak mandinya terisi penuh sama air, dia harus diisi 20 ember air. Jadi air di bak mandi volumenya sama dengan 20 ember. Nah itu contoh-contohnya seperti itu ya. Jadi kita menghitung untuk mengisi suatu volume benda harus diisi dengan berapa gelas atau berapa ember air atau sirup seperti itu ya. Kita lanjut lagi. Nah di sini ada latihan di halaman 138. Ini sebetulnya mudah sekali, gampang banget ya. Nih, kita lihat dulu. Soalnya, tentukan volume benda sesuai gambar berikut. Keterangannya kalian baca juga. Keterangan jumlah benda di sisi kiri menunjukkan banyak air yang diperlukan untuk mengisi benda di sisi kanan hingga penuh. Nah, contohnya nomor 1, dilihat. Di sini ada 3 gelas berisi air dan 1 botol yang masih kosong. Di sini ada 3 gelas ya. Berarti pernyataannya volume air dalam botol sama dengan berapa gelas? Yaitu 3 gelas. Kita isi 3 gelas. Paham ya? Lalu nomor 2, di sini ada berapa gayung sama dengan 1 kaleng cat. Volume air dalam kaleng sama dengan titik-titik gayung. Nah ini ada berapa gayung? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 gayung. Berarti 5 gayung sama dengan 1 kaleng cat. Ya. Lalu yang nomor 3. Ada berapa ember nih? Sama dengan 1 bak. Volume air dalam bak sama dengan berapa ember? Kita hitung dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada berapa ember? Ada 10 ember. Mudah ya, berarti 10 ember sama dengan 1 bak mandi. Jadi bak mandinya bisa terisi penuh sama air kalau diisi oleh 10 ember air. Contohnya seperti itu ya. Halaman 139 kita lewati dulu. Nah, sekarang buka halaman 140. Di sini kita belajar tentang volume kubus dan balok. Kalau tadi kita menghitung volume dengan satuan tidak baku.
Ya, kalau sekarang volume kubus dan balok. Khusus kubus dan balok. Nah, bisa dilihat contohnya ada Rubik ya. Siapa yang suka bermain Rubik? Nah, Rubik itu bisa kita hitung juga, dia terdiri dari 27 kubus satuan. Nah, kita menghitungnya kayak gitu contohnya ya. Oke, kalian lihat di gambar bawah, di sini ada gambar kubus. Ini namanya kubus ya. Bentuknya sama seperti Rubik yang sering kalian mainkan. Baca di sini, gambar di samping merupakan gambar kubus dengan ukuran alas 2 kali 2 kubus satuan dan tinggi kubus adalah 2 kubus satuan. Nih, Bu Priska garisin ya. Ukuran alas 2 kali 2 dan tinggi kubus adalah 2. Ini menghitungnya dari mana? Menghitungnya dari sini. Nih kalian lihat, ukuran alas 2 kali 2. Alasnya yang mana? Alasnya ini nih. Alas itu yang bawahnya. Ini disebut alas. Ya. Nih, Bu Priska tulis dulu. Ini namanya alas. Ini juga alas. Alas itu dia yang bawahnya. 2 kali 2 itu dari mana? 2 kali 2 nih kalian hitung. Kubus satuannya ada 2. 1, 2, 1, 2. Berarti alasnya adalah 2 kali 2. Lalu tinggi kubus adalah 2 kubus satuan. Tinggi kubus yang mana? Tinggi kubus yang ini nih. Nih, ini tinggi kubus. Ini tingginya ya. Nah, ini tinggi kubus. Tinggi kubus itu kubus satuannya dia yang menjalar ke atas ya. Dia yang ke atas disebutnya tinggi kubus. Kalau bawahnya disebut alas. Dia tingginya juga 2 kubus satuan. Makanya ditulisannya ukuran alas 2 kali 2 kubus satuan dan tinggi kubus adalah 2 kubus satuan. Nah, bagaimana kita menghitung volume kubus ini? Caranya adalah ini rumusnya nih. Rumusnya 2 kali 2 dikali 2. Ya. Jadi alasnya alas kali 2 dikali tinggi. Alas kali 2 kali tinggi. Ya. Alasnya berapa tadi? Alasnya 2. Terus ini juga alas dan ini tingginya. Berarti 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8 kubus satuan. Itu contoh menghitungnya. Ya. Lalu yang di bawahnya adalah balok. Ini adalah gambar balok. Kalau balok berbeda dengan kubus. Kalau kubus itu dia asalnya dari persegi, ya, makanya dia sama semua sisi-sisinya. Dia alas dan tingginya sama jumlahnya. Kalau balok dia asalnya dari persegi panjang, makanya dia alas dan tingginya beda. Nah, kalian baca dulu. Gambar di samping merupakan gambar balok dengan ukuran alas 3 kali 3 kubus satuan dan tinggi balok adalah 2 kubus satuan. Nah, ini alasnya dengan tingginya beda ya kan? Kalau kubus alas dan tingginya sama, kalau balok alas dan tingginya beda. Berapa tadi alasnya? Nah, ini kan alas. Alasnya adalah 3. Alasnya sama dengan 3. Ya. Tingginya berapa tadi? Tingginya adalah 2. Ini tinggi nih. Tinggi sama dengan 2. Jadi bagaimana menghitung volume balok? Menghitungnya adalah yang ini caranya. 3 dikali 3 dikali 2 sama dengan 18 ya. Jadi kalau mau menghitung volume, mau itu volume kubus atau balok, caranya adalah dengan dikali. Tapi kalian harus lihat dulu dia bangunnya kubus atau balok. Karena kalau kubus pasti setiap sisinya mau itu alas atau tinggi dia sama. Tapi kalau balok alas dengan tingginya berbeda ya. Oke, sampai situ dulu ya. Untuk tugasnya kalian mengerjakan yang halaman tugasnya dikerjakan halaman 135 saja. Untuk yang volume kubus dan balok tadi insya Allah kita pelajari kalau sudah masuk ke sekolah lagi ya. Jadi supaya kalian bisa lebih paham lagi.
kalau dijelaskan langsung sama Bu Friska. Oke, sekian penjelasan dari Bu Friska. Kalau kalian masih kurang paham, bisa nanti dicari-cari sendiri lagi ya anak-anak soleh di YouTube. Cari cara menghitung volume benda, volume kubus, dan balok. YouTube-nya dipakai untuk menonton pelajaran yang bermanfaat ya. Oke, sekian dari Bu Friska. Jangan lupa murojaah dan tugas-tugas yang lainnya dikerjakan juga. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.